Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Dialestari dari S1 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan melakukan tindakan manajemen choking atau penata laksanaan tersedak. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu tersedak atau choking. Tersedak terjadi apabila ada benda asing masuk ke dalam saluran pernafasan. Benda asing itu bisa benda padat atau cair, seperti ASI pada korban bayi. Secara umum, tersedak itu terbagi menjadi dua, tersedak parsial dan total. Tersedak parsial adalah ketika ada benda asing masuk ke pernafasan tetapi tidak menutup seluruh pernafasan, sehingga masih ada akses keluar masuk udara ke dalam paru-paru. Tandanya adalah pasien masih bisa batuk-batuk atau menjawab. Sedangkan tersedak total terjadi apabila yang masuk itu menutup seluruh akses udara untuk masuk ke paru-paru, sehingga dapat menimbulkan gejala sampai korban tidak bisa batuk atau berbicara. Sebelum kita melakukan tindakan penyelamatan pada pasien tersedak, kita harus tahu dulu postur tubuh korban yang akan kita lakukan pertolongan itu seperti apa. Apakah badannya besar atau obesitas, ibu hamil, atau korban bayi di bawah 1 tahun. Berikut penata laksanaannya. Nah, pada manajemen choking pertama ini, pada periode pertama kita lakukan manajemen parsial atau sumbatan jalan nafas sebagian. Nah, pertama ini kita cek respon dulu pada korbannya. Bu, apakah ibu tersedak? Baik ya Bu, saya Naila, saya di sini bisa membantu ibu untuk mengeluarkan benda asing yang ada pada pernafasan ibu. Kita instruksikan korban untuk batuk, lalu dengan cara korban menarik nafas, lalu tahan 2-3 detik, setelah itu dibatukkan dengan keras. Ibu bisa ya Bu? Ibu coba tarik nafas, lalu batuk. Nah, lalu kita ulangi tindakan ini sampai benda asingnya keluar. Lalu jika sudah keluar, kita evaluasi dengan cek nadi radialis dan sirkulasi, lalu pernafasan pada pasien sudah normal atau belum. Lalu pada korban kedua ini kita lakukan manajemen choking yang total, yaitu saluran pernafasannya sudah tertutup seluruhnya. Pertama itu dengan cara kita cek respon pasien, ibu apakah ibu tersedak. Nah, lalu kita pastikan apakah ini benar tersumbat total atau tidak. Tanda-tandanya itu pasien memegang leher dan tidak ada suaranya atau tidak ada batuk. Lalu mukanya itu, wajahnya terlihat pucat. Lalu kita perkenalkan dan memberitahu korban bahwa kita bisa membantu mengeluarkan benda asing tersebut. Ibu, saya Nadila, saya di sini bisa mengeluarkan benda asing pada saluran pernafasan ibu ya Bu. Apakah ibu mau? Oke. Pertama kita posisikan pasien membelakangi tubuh kita, lalu kita instruksikan pasien untuk membungkuk sedikit, lalu melepaskan tangannya. Setelah itu kita instruksikan korban untuk membuka kakinya selebar bahu. Setelah itu kita masukkan kaki kita yang dominan ke dalam sela-sela kaki korban. Setelah itu kita kepalkan tangan dengan posisi jempol di dalam. Lalu kita lakukan mengunci. Kita posisikan tangan kita pada antara PX dan umbilikus. Lalu kita lakukan hentakan sebanyak 5 kali ke dalam lalu ke atas. Nah, lalu kita pastikan apakah benda asingnya sudah keluar atau belum. Jika belum, kita lakukan tindakan seperti tadi. Lalu jika sudah keluar, kita cek nadi radialis pasien, pernafasan, dan sirkulasi apakah sudah kembali normal atau belum. Lalu pada korban selanjutnya, pada ibu hamil dan obesitas, kita lakukan hal yang sama, kita cek respon. Setelah itu kita instruksikan korban untuk membangun kita seperti tadi, lalu membuka kakinya selebar bahu, lalu kita masukkan kaki kita pada sela-sela kaki korban, lalu kita kepalkan tangan kita. Setelah itu kita instruksikan korban untuk menunduk, lalu membuka tangannya. Nah, lalu kita lakukan tangan kita mengunci pada pertengahan sternum dan sejajar aksila seperti ini. Lalu kita lakukan hentakan sebanyak 5 kali ke dalam saja. Tuh.
Ya, setelah itu kita evaluasi apakah bedah asingnya sudah keluar atau belum. Jika belum, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Lalu jika sudah, kita cek pernafasan, arteri radialis, dan sirkulasi apakah sudah normal atau belum. Lalu pelaksanaan pada bayi atau anak usia di bawah 1 tahun, kita lakukan manuver sandwich atau diibaratkan bayi ini adalah daging dan tangan kita adalah bagian rotinya. Biasanya bayi ini tersedak karena ada ASI yang ditandai dengan di sekitar mulutnya itu ada sisa ASI atau bayinya sedang merintih. Lalu caranya ini kita letakkan tangan kita, jari telunjuk kita di bawah bibir pada bayi, lalu kita telungkupkan di atas salah satu paha kita. Setelah itu posisikan kepala lebih rendah daripada bokong. Lalu kita lakukan hentakan menggunakan tumit bagian tangan kita di antara 2 skapula pada bayi. Kita lakukan sebanyak 5 kali. Nah, lalu setelah itu kita terlentangkan dengan posisi yang sama, yaitu kepala lebih rendah daripada bagian bokong. Lalu kita lakukan chest thrust dengan jari tengah dan jari manis sebanyak 5 kali. Nah, setelah itu jika benda asing yang sudah nampak, kita lihat dari bagian mulut, lalu kita lakukan finger swab dengan jari kelingking kita seperti mengait. Kita masukkan, lalu kita keluarkan. Nah, kita pastikan benda asing tersebut sudah keluar. Lalu setelah itu jika benda asingnya belum keluar, kita lakukan hal yang sama. Kita lakukan manuver sandwich lagi. Nah, setelah itu jika sudah keluar, kita evaluasi nadi radialis, sirkulasi, dan pernafasan pada bayi apakah sudah normal atau belum.